Ekonomi kreatif adalah konsep yang menggabungkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan nilai ekonomi. Sederhananya, ini adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau jasa yang bernilai jual. Adapun ciri-ciri ekonomi kreatif, antara lain. 1. Nilai ekonomi yang berbasis kreativitas. Inti dari ekonomi kreatif adalah ide-ide orisinal dan inovatif yang terus berkembang. 2. Berupa intangible asset. Hasil dari ekonomi kreatif seringkali berupa aset tak berwujud seperti desain, musik, film, atau aplikasi. 3. Memiliki nilai tambah. Ekonomi kreatif bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk atau jasa yang dihasilkan. 4. Mengandung potensi pertumbuhan. Sektor ini memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena terus mengikuti perkembangan zaman dan tren. Contoh sektor ekonomi kreatif yaitu 1. Seni dan kerajinan seperti lukisan, patung, kerajinan tangan, desain interior. 2. Film, video, fotografi, dan animasi seperti produksi film, video musik, fotografi, animasi. 3. Musik yaitu penciptaan musik, produksi rekaman, konser musik. 4. Penerbitan termasuk di dalamnya buku, majalah, e-book, konten digital. 5. Permainan interaktif seperti game komputer, game online, game mobile. 6. Arsitektur yaitu desain bangunan, perencanaan tata ruang. 7. Desain, seperti desain produk, desain grafis, desain fashion. 8. Periklanan yaitu iklan, pemasaran, hubungan masyarakat. Selanjutnya, apa manfaat dari ekonomi kreatif? 1. Membuka lapangan kerja. Sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda yang kreatif. 2. Meningkatkan pendapatan negara. Tentu saja ekspor produk-produk kreatif dapat meningkatkan devisa negara. 3. Melestarikan budaya. Ekonomi kreatif dapat membantu melestarikan budaya dan warisan lokal. 4. Meningkatkan daya saing. Produk-produk kreatif yang inovatif dapat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Di balik manfaat, tentu ada tantangan ekonomi kreatif yang dihadapi, yaitu 1. Perlindungan hak cipta. Di mana pelanggaran hak cipta masih menjadi masalah serius dalam sektor ini. 2. Akses modal. Sulitnya mendapatkan akses modal bagi pelaku usaha kreatif. 3. Infrastruktur yang kurang memadai. Seperti diketahui bahwa infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif kurang memadai. Kiranya disadari bahwa ekonomi kreatif adalah sektor yang sangat penting dalam perekonomian modern. Dengan memanfaatkan kreativitas dan inovasi, sektor ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti apakah potensi ekonomi kreatif di Indonesia? Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Keberagaman budaya, kekayaan alam, dan jumlah penduduk yang besar menjadi aset yang sangat berharga. Beberapa sektor ekonomi kreatif yang menjanjikan di Indonesia antara lain fashion, seperti batik, tenun, dan fashion designer lokal telah diakui di kancah internasional. Kuliner. Seperti diketahui, kuliner Indonesia yang kaya rasa dan beragam terus menarik minat wisatawan mancanegara. Kerajinan tangan. Produk kerajinan tangan seperti batik, perak, dan ukiran kayu memiliki nilai seni yang tinggi dan diminati pasar global. Film dan musik. Industri film dan musik Indonesia terus berkembang dengan munculnya talenta-talenta muda yang kreatif. Game. Industri game Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dengan munculnya game-game lokal yang berkualitas.
Selanjutnya, seperti apakah dukungan pemerintah untuk ekonomi kreatif? Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Beberapa bentuk dukungan yang diberikan antara lain. 1. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif. Badan ini bertugas untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. 2. Fasilitas pendanaan. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit usaha rakyat dan program inkubator bisnis untuk pelaku usaha kreatif. 3. Pengembangan infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, seperti pusat kreatif dan kawasan industri kreatif. 4. Promosi dan pemasaran. Pemerintah secara aktif mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Selanjutnya terkait dengan bisnis startup di bidang ekonomi kreatif, saat ini sedang mengalami pertumbuhan sangat pesat, hal mana didorong oleh meningkatnya minat masyarakat terhadap produk-produk kreatif, serta kemajuan teknologi yang memudahkan dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Seperti telah diketahui bahwa peluang bisnis startup di ekonomi kreatif sangat besar, yaitu 1. Pasar yang luas. Potensi pasar untuk produk-produk kreatif sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 2. Inovasi tanpa batas. Ekonomi kreatif memungkinkan Anda untuk terus berinovasi dan menciptakan produk-produk baru yang unik. 3. Skalabilitas tinggi. Bisnis startup di bidang ekonomi kreatif cenderung memiliki skalabilitas yang tinggi, sehingga dapat tumbuh dengan cepat. 4. Dukungan pemerintah. Pemerintah banyak memberikan dukungan bagi pelaku usaha kreatif, seperti fasilitas pembiayaan, inkubator bisnis, dan pelatihan. Adapun contoh bisnis startup ekonomi kreatif yang sukses adalah 1. Platform e-commerce. Tokopedia, Shopee, dan Lazada awalnya adalah startup yang fokus pada produk-produk kreatif. 2. Platform streaming musik. Spotify dan JOOX memberikan platform bagi musisi untuk mendistribusikan karya mereka. 3. Platform desain grafis. Canva memudahkan siapa saja untuk membuat desain grafis yang profesional. 4. Game developer. Banyak game developer Indonesia yang berhasil menciptakan game berkualitas dan mendapatkan pengakuan internasional. Selanjutnya, saya coba memberikan contoh ide bisnis startup ekonomi kreatif, antara lain. 1. Membuat aplikasi edit foto dengan fitur unik. Misalnya, aplikasi yang bisa mengubah foto menjadi lukisan atau kartun. 2. Menjual produk handmade. Misalnya, membuat aksesoris atau pakaian dengan desain yang unik. 3. Menjadi content creator di platform media sosial. Membuat konten menarik seperti video, tulisan, atau gambar. 4. Menyediakan jasa desain grafis. Membantu bisnis lain dalam membuat desain logo, brosur, atau website. Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa bisnis startup di bidang ekonomi kreatif menawarkan peluang yang sangat besar bagi mereka yang memiliki kreativitas dan semangat kewirausahaan. Namun, Anda perlu mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan strategi yang tepat dan kerja keras, Anda dapat membangun bisnis yang sukses dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan demikian, ekonomi kreatif bukan hanya sekedar tren, tetapi juga masa depan generasi milenial. Singkatnya, ekonomi kreatif adalah landasan bagi generasi milenial untuk meraih kesuksesan dan berkontribusi bagi bangsa. Di era digital ini, kreativitas adalah komoditas paling berharga. Dengan menggali potensi ekonomi kreatif, generasi milenial tidak hanya menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan, tetapi juga menginspirasi jutaan orang lainnya untuk berani bermimpi dan berkarya.